Itu laporan masyarakatnya di sana. Jarang ke masjid, jarang gabung masyarakat begitu kan, hanya kegiatan kampus sinergi membangun masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcast Sikap, sarana informasi kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bersama saya Faisal Fikri. Saya Najjarah Maulia yang akan menemani podcast kali ini. Nah teman-teman, podcast kali ini akan membahas mengenai seputar informasi tentang Kukerta tahun 2025 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah teman-teman pasti udah penasaran banget kan apa aja yang mau disampaikan. Dan langsung aja kita ke narasumber pada kali ini. Halo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan diri dulu kali ya, biar teman-teman tuh kenal gitu sama. Iya, saya Ibu Hunaina, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ibu Ya. Hunaina. Biasa dipanggil Bu Nena. Oh, Bu Nena. Ya, Bu Nena. Ya. Nah, Ibu, kesibukannya hari ini apa, Bu? Ya karena ini sudah Juni ya, jadi persiapan kuliah kerja nyata itu dari kemarin-kemarin sudah disiapkan. Jadi, apalagi sekarang kegiatan Kukerta ada banyak ragam gitu. Nah itu pasti bakal menarik banget yang pembahasan ya tuh kan. Mungkin langsung aja untuk tema Kukerta tahun ini tuh apa, Bu, kalau boleh tahu? Ya, temanya kampus sinergi membangun masyarakat. Kampus sinergi membangun masyarakat. Oh. Nah Ibu, aku mau nanya dong, kenapa sih bisa memilih tema tersebut untuk Kukerta tahun 2025 ini? Iya, ini karena kita juga istilahnya bermacam ya Kukerta. Kalau kita kan Kukerta kuliah kerja nyata. Kampus lain ada yang KKM, ada yang masih KKN gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya mengapa milih tema tadi? Kampus sinergi membangun masyarakat. Sebenarnya tema sejak 2022 itu kami temanya kampus membangun desa. Kampus membangun desa. Iya, ini memang sangat besar ya tema ini gitu kan. Jadi kampus membangun desa ini sebenarnya kehadiran kita, harapannya itu bersama masyarakat bisa membangun, mengembangkan dan memberdayakan masyarakat. Ya, gitu. Tapi memasuki 2025 ini, berarti kan dari 2022 periode Ibu ya. 2022 masih tema kampus membangun desa, 2023, 2024 masih itu. 2025 kita ubah gitu ya ke kampus sinergi membangun masyarakat. Kenapa ada kata sinergi? Karena untuk ini saya memaknai dulu ya. Membangun itu kan konotasinya selalu ke fisik ya. Gitu kan kalau kata membangun itu. Padahal sebenarnya tidak selalu fisik, bisa juga membangun mental masyarakat. Membangun SDM itu kan membangun mental masyarakatnya gitu. Nah, ini juga sama. Jangan dimaknai terlalu sempit ya membangun di situ. Nanti membangun apa saja gitu kan yang secara fisik materi gitu kan. Nah, dengan mengambil sinergi membangun masyarakat, ini artinya kampus itu tidak mungkin bekerja sendiri di masyarakat, mahasiswa kita gitu ya. Tapi dengan sinergi ini di sana nanti ada masyarakat, ada alumni kita kan gitu kan ya. Nanti ya mahasiswanya sendiri, ada dosen gitu kan ya. Jadi pernah suatu ketika di satu desa itu Ibu minta mahasiswa yang sedang Kukerta tolong didata ada berapa alumni UIN di desa ini. Itu sampai 20-an. Nah, itu kan aset. Makanya perlu sinergi dengan alumni gitu ya, tidak hanya dengan masyarakat, dengan aparat desa, mahasiswa bersama gitu. Wow. Keren sekali. Ya, dan cukup mendalam ya, maknanya gitu ya. Iya. Sama kalau mahasiswa ke sana datang tanpa bersinergi rasanya mustahil untuk bisa berkiprah dengan baik gitu kan ya. Nah Ibu, untuk kegiatan Kukerta sendiri itu tahun ini itu fokus ke kegiatan sosial, pembangunan atau ke edukasi, Bu, fokusnya? Edukasi dan pemberdayaan. Edukasi dan pemberdayaan. Ya, memberikan edukasi.
pemberdayaan gitu ya. Jadi itu kalau pemberdayaan itu bukan ke fisik ya. Betul. Jadi edukasi, literasi gitu kan, memberikan pencerahan, pemahaman. Dan berkelanjutan kali Bu ya. Iya. Berkelanjutan. Nah Ibu kalau boleh tahu kapan sih dilaksanakannya Kukerta tahun ini? Nah itu kalau dilaksanakan karena Kukertanya tuh ada saat ini ada 3 apa sih? Oh, ada Secara beberapa. garis besar itu Kukerta kita itu konvensional regional ya, itu yang paling Konvensional banyak regional. lokal di wilayah Banten ya. Untuk tahun ini fokusnya di kota dan Kabupaten Serang. Kalau sebelumnya kan ada di Lebak, ada Pandeglang. Jadi tahun ini tuh lebih fokus di daerah Serang gitu, kota Serang dan Kabupaten Serang. Kabupaten Serang juga yang terdekat ya, menyesuaikan tahun efisiensi. Efisiensi betul. Gitu. Nah, apalagi? Jadi untuk jenisnya itu ada berapa Bu? Itu yang reguler, yang konvensional lokal. Ada juga yang tematik. Nah, tematiknya ada 2. Tematik sertifikat halal dan tematik keuangan digital (KRIS). Itu keduanya bekerja sama dengan Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Banten. Ya. Jadi gitu kan Azwa, ada yang reguler dan juga Ada yang tematik. Tematik gitu. Ya, ada juga fakultas itu menyelenggarakan tematik pendidikan, misalkan di FTK. Itu seluruh sebagian besar mahasiswa tarbiyah itu melakukan tematik pendidikan gitu ya. Dan di fakultas dakwah itu tematik pemberdayaan masyarakat. Ya. Nah Ibu, apakah ada perbedaan antara Kukerta tahun kemarin dan tahun ini gitu? Banyak ada. Dari temanya tadi berubah. Nah, dilihat dari kawasan, kami tahun ini tidak ada lagi Kukerta internasional ya. Yang sebelumnya dari 2022 itu ada Kukerta internasional yang di Thailand. Ya. Kemudian 2022, 23, 24 di Thailand itu. Luar biasa sebenarnya yang di Thailand itu mahasiswa. Mereka tempat makan gratis. Bahkan kalau pulang ada juga yang dibekali. Ya. Istilahnya uang KDD gitu ya. Dan tiketnya juga mahasiswa difasilitasi kampus. Gitu. Tahun ini lagi-lagi karena efisiensi itu ya. Jadi ya, kemudian sebelumnya ada Kukerta nasional moderasi beragama. Ini host kita ya, alumni terakhir berarti ya 2004 kemarin. Betul Ibu. Itu yang di Kuningan. Kuningan Bu, Jawa Barat. Sebelumnya ada juga di Tator, ada juga di Papua gitu kan ya. Jadi tahun ini tidak ada lagi yang nasional dan internasional, tinggal Kukerta tadi lokal reguler di kota dan Kabupaten Serang. Dan tematik juga di sekitar kota Kabupaten Serang. Nah, gitu. Untuk persiapannya dari LP2M sendiri, kira-kira sudah sejauh mana Bu untuk mempersiapkan Kukerta pada tahun ini? Persiapan kan memang kegiatan Kukerta ini panjang banget ya. Betul Ibu. Mulai dari pengumuman, kita pengumuman itu dari tanggal berapa? Pendaftaran ya itu dari 2 Juni sudah dimulai. Jadi sudah lama ya persiapan kan. Jadi karena kegiatan Kukerta ini dikelompokkan secara garis besar sajalah. Ada pra Kukerta, ada pelaksanaan, ada pasca Kukerta. Kalau yang pra berarti mulai kami LP2M membuka pengumuman, pendaftaran, ada verifikasi, kemudian pengumuman kelulusan, ya, pembekalan Kukerta, pelepasan, itu yang persiapan. Nanti baru kemudian pelaksanaan nanti yang lama itu nanti ada monitoring gitu kan ya. Kemudian setelah selesai nanti paskanya ditarik. Nah setelah ditarik itu banyak lagi kegiatannya. Nanti bisa dijelaskan, ya. Jadi setiap tahapan itu ada beberapa kegiatan. Nah Ibu, apakah ada kerjasama dari pihak lain untuk Kukerta tahun ini? Kalau untuk kerjasama untuk tematik itu dengan Bank Indonesia tadi. Jadi Kukerta tematik itu kami bekerjasama dengan Bank Indonesia perwakilan Banten
dengan 2 jenis Kukerta tadi. Ya. Halal, sertifikasi halal dan keuangan digital KRIS. Oke, tadi dengan Bank Indonesia Banten ya Bu ya, kerjasama. Perwakilan Banten, Provinsi Banten. Untuk harapan atau target dari LP2M sendiri itu dalam pelaksanaan Kukerta tahun ini apa ya Bu? Harapannya sih semua mahasiswa semester 7 ya itu bisa ikut semua. Gitu. Tapi ternyata dalam perjalanannya ada yang tidak memenuhi syarat, gitu kan? Seperti minimal lulus ya 88 SKS. Barusan saja tadi sebelum ke sini ada 2 mahasiswa yang menghadap tidak bisa daftar ya karena sistem akan blokir sendiri kalau SKS-nya tidak terpenuhi 88 lulus ya bukan mengikuti ya. Gitu. Walaupun nilainya ya berapa lah tapi dinyatakan lulus gitu. Jadi bisa diperkirakan 90 targetnya tidak 100 ya karena memang dari hari ke hari ada saja mahasiswa yang menghadap ke ibu atau ke Pak Kapus Pengabdian gitu kan menyampaikan permasalahannya. Kalau syarat kelulusan belum 88 SKS itu tidak bisa kami bantu karena sistem. Jadi 95% sajalah. 95%. Ya, untuk sisanya di semester depan atau nanti ada Kukerta mandiri, bisa mandiri ya. Kalau sudah terpenuhi semester ya tapi tetap semester depan. Kurang lebih kayak gimana Bu tuh gambarannya kalau Kukerta mandiri gitu? Mereka membuat proposal ya. Mau apa kegiatannya di mana gitu kan. Jadi mereka sendiri mahasiswa sendiri yang merencanakan di proposal pun diajukan. Nanti mengusulkan juga siapa DPL-nya gitu kan ya. Nanti proposal itu oleh DPL-nya sudah di ACC disetujui kegiatan ini sesuai dengan prodinya begitu kan. Ada yang seperti itu, beberapa yang mandiri itu. Ada. Bahkan ada yang keluar provinsi Banten nggak ada pernah ya. Gitu. Tahun kemarin tuh ya Bu. Iya. Nah Ibu, apa saja sih penilaian untuk mahasiswa Kukerta lakukan gitu? Bu banyak ya. Indikatornya Bu kayak Kehadiran. Ya, kehadiran itu bukan hanya hadir di sana di lapangan, tetapi pembekalan. Jadi ada di Kukerta tematik halal itu mereka sudah lolos pada seleksi kan mereka pakai ada seleksinya, tes, Bu? ada seleksinya, udah lolos dinyatakan lolos, tetapi dia tidak ikut pembekalan, tidak bisa. Begitu juga yang tematik keuangan digital. Itu juga udah lolos tapi tidak ikut pembekalan misalnya ya nggak bisa. Reguler juga sama. Jadi pembekalan itu rangkaian kegiatan Kukerta yang harus diikuti sebab di sana kan banyak materi yang disampaikan sebagai bekal sebelum turun ke masyarakat. Berarti nggak cuma pas hari hanya, cuman pas pembekalan juga wajib mengikuti semua rangkaian. Itu pertama kehadiran ya. Yang kedua keaktifan. Hadir ini ya Ibu ingin ingatkan. Jadi Kukerta itu jangan sekedar pindah tidur. Kan kalau yang reguler itu kan live in ya, tinggal di masyarakat kan gitu. Ibu dapat laporan misalkan. Tapi alhamdulillah sih kalau untuk UIN Banten itu katanya tidak seperti kampus yang lain gitu kan, baur dengan masyarakat gitu ya. Kampus yang lain itu hanya pindah tidur. Ya, itu laporan masyarakatnya di sana. Jarang ke masjid, jarang gabung masyarakat begitu kan, hanya kegiatan-kegiatan saja gitu. Jadi keaktifan itu di sana. Nah, untuk Kukerta UIN Banten aktif itu bukan hanya ada di kegiatan masyarakat tapi harus ada laporan LKH kegiatan harian. Laporan kegiatan harian. Ya, LKH ingat ya. Ingat Bu. Jadi kegiatan hari ini apa gitu kan, itu harus di-upload laporan kegiatan harian individual. Gitu kan? Itu per tiap hari Bu ya? Per kegiatan. Gitu kan ya. Ya 40 hari. Upload laporan kegiatan harian itu. Itu keaktifan ya. Jadi aktifnya walaupun di masyarakat aktif tapi kalau tidak upload di laporan kegiatan harian itu di aplikasi ya dianggap tidak melakukan kegiatan. Berarti gitu setiap habis kegiatan tuh langsung laporan lah Ibu. Ya, itu yang kedua keaktifan. Yang ketiganya laporan individu tadi. Jadi ada laporan individu. Makanya di satu kelompok itu kan ada beberapa prodi ya,
tidak hanya ini masih KPI semester saja. 2 ya. Ya, kalau yang semester sudah semester 8 aja hostnya enak tuh punya pengalaman. Jadi ada beberapa prodi, minimal 4 fakultas begitu kan ya. Jadi di situ kan lintas ilmu, diharapkan masing-masing itu bisa tampil sesuai dengan ciri khas keilmuan di prodinya, di fakultasnya. Ya, dan disatukan di KKN itu Bu ya gitu. Disatukan di KKN itu, nanti di situ berarti interdisipliner, beberapa disiplin ilmu gitu ya. Itu laporan individu masing-masing ada kekhasan prodinya. Kemudian laporan kelompok ini bareng-bareng gitu ya, laporan kelompok ini. Kemudian ada video. Oh, ada video juga Bu. Ada video. Nah, kalau yang tematik nanti videonya dilombakan itu. Nanti akan dapat hadiah. Ada hadiahnya Bu. Ya. Tahun kemarin juga kayaknya ada tuh dari UIN Banten, walaupun ya berapa lupa Ibu ya. Nah, ini yang tematik, terutama yang tematik keuangan digital, bagi pemenang itu akan ada hadiah. Ibu lupa ya berapa, 1,5 juta apa? 1, kedua 1 juta, ketiga 500 kalau tidak salah ya. Lumayan banget itu Bu Lumayan. kalau buat ngebaso ya. Itu. Dan tidak hanya yang tematik, yang reguler juga boleh Ada, Bu. nanti Boleh ikut lomba. Oke. Ya, ikut lomba itu. Nanti seperti apa lombanya, nanti akan ada penjelasan. Bisa diakses di link. Bakal diumumkan lagi Bu. Ya, terkait linknya akan teknisnya. di-share. Apa saja sih yang harus disiapkan untuk lomba video. Ya. Betul, Ibu. Itu baru berapa itu laporan kelompok. Yang berikutnya ya 5 video inovasi ya tadi. Ketercapaian target. Nah, target ini sesuai dengan jenis kukertanya ya. Kalau kukerta tematik halal, 1 orang itu minimal 4 sertifikat halal. Minimal 4 Bu itu. Per orang itu Bu ya. Per orang. Jadi kalau misalkan satu kelompok tuh ada 15 orang, berarti harus menghasilkan 60 sertifikat halal untuk UMKM. Ya. Kalau yang tematik keuangan digital KRIS itu 4 KRIS. 4 KRIS. Jadi ada 4 pelaku usaha yang dia bisa memiliki KRIS gitu kan, 4. Dan itu juga setiap satu itu dimaknai, dihargai, diapresiasi. Ada apresiasi 50.000. terlebih apa? Ada apresiasinya 50.000 ya. Satu KRIS mengkriskan pelaku UMK itu 50.000. Kalau yang halal tadi 150.000. Satu ini Bu. Wah, lumayan juga ya. Iya kan? Dan nggak ada batasan itu. Kalau yang halal itu. Jadi kalau mereka misalkan dapatnya 10 kali 150.000. Selama kukerta jadi bisa matches ya. Dan itu khusus regional Serang aja Bu itu maksudnya. Yang apa? Yang sertifikat halal. Ya Banten lah. Banten. Ya. Walaupun diturunkannya mereka di Kota Serang, di 3 kecamatan, Kecamatan Serang, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok. Ada 3 kecamatan. Itu yang tematik halal. Kalau yang keuangan digital, KRIS, itu selain 3 yang tadi, ada Ciruas. Ada Ciruas. Ya. Berarti 4 kecamatan Bu ya? 4 kecamatan. Jadi Kabupaten Serangnya masih dapat gitu kan ya. Gitu ya. Jadi yang tematik ini insya Allah sambil kukerta pengalaman juga tapi ada apresiasi mengenal juga gitu. dapat sesuatu lah gitu ya. Sesuatu. Tapi ya tidak melihat dari situnya, tentunya ya mahasiswa yang utama itu pengalamannya. Ya intinya yang utama itu pengalaman lah gitu. Dan nah tadi kan Ibu sedikit menyinggung kayak kalau di kampus lain kan kadang cuman pindah tempat tidur nih gitu ibaratnya gitu KKN. Nah dari LP2M sendiri itu ada saran nggak sih Bu soal atau terkait program atau kegiatan yang akan dilaksanakan kelompok itu biar diterima di masyarakat tuh kayak gimana gitu? Ya mahasiswa hadir di sana harus apa ya? Kan diharapkan sebagai inisiator, ya motivator,
Kemudian juga tidak hanya itu, eksekutor pelaksana juga gitu kan, dan jaga akhlak. Ingat mahasiswa itu di sana kan duta ya, duta kampus, membawa nama baik kampus, keluarga, dan tentunya diri mahasiswanya sendiri gitu ya. Jadi karena Kukerta ini sebuah kesempatan untuk belajar bermasyarakat, semua yang sudah dipelajari di kelas, di ruang kuliah, dibawa ke masyarakat. Tentu antara teori dengan praktek itu kan tidak selalu ini ya mulus gitu ya, ada kesenjangan. Nah disitulah dibutuhkan mahasiswa kreatif gitu kan, untuk bagaimana menyiasati agar idealisme, rencana-rencana yang bagus itu bisa dilaksanakan gitu kan. Gitu. Intinya harus inisiatif. Iya, banyak inisiatif, dan tapi kreatif. juga jangan terkesan kita melihat kebutuhan masyarakat. Jangan kita hadir ke sana langsung kita yang ngasih program. Enggak. Jadi harus kan dibekali PAR itu kan, metodologi PAR bagaimana supaya partisipatif. Masyarakat itu mau bersama mahasiswa gitu kan. Jadi jangan datang ke sana sebagai orang yang serba tahu, enggak. Kita mahasiswa datang, kulunuwun, kemudian tanyakan kebutuhan, permasalahannya apa yang bisa dibuat program bersama begitu. Berarti yang pertama, langkah pertama observasi dulu gitu, Bu. Iya, ada observasi. Terus penyesuaian sama kebutuhan masyarakat dan eksekusi gitu, Bu ya. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Iya, jadi eksekusinya ini jangan sampai mahasiswa sendiri, harus dengan Masyarakat juga, Bu, harus maju masyarakatnya gitu, dilibatkan. Makanya sejak perencanaan gitu kan, itu masyarakat, aparat desa itu tahu ada di dalamnya, terlibat. Jangan kita tiba-tiba datang ini program ini. Nah, Ibu boleh nih berikan motivasi untuk mahasiswa yang sedang Kukerta tahun 2025 ini. Sedang akan ya. yang akan Kukerta. Iya. Yang pertama, bahwa Kukerta ini kan mata kuliah ya 4 SKS gitu kan ya. Sayang kalau tidak dijalani dengan sebaik mungkin, harus mengulang kan. 4 SKS itu lumayan besar gitu ya. Dan resikonya nanti bisa mengulangnya di semester 9 berarti gitu kan ya. Yang kedua, Kukerta ini kan satu kesempatan berinteraksi dengan masyarakat, mengamalkan ya ilmu yang didapatkan di kampus gitu kan. Jadi itu jangan sampai kita ketika dapat ilmu kemudian tidak punya kesempatan untuk mengamalkan. Jadi tadi sudah sampaikan 2, yang ketiganya ini kesempatan mahasiswa untuk berlatih ya, memunculkan keterampilan leadershipnya gitu kan. Karena ketika di kelompok, di masyarakat itu kan semuanya harus bisa tampil gitu kan, tidak saling mengandalkan gitu. Kemudian yang terakhir, jaga kekompakan ya gitu kan, jaga kekompakan sesama anggota. Nah, mungkin gak kerasa kita udah ngobrol dan berbincang santai terkait Kukerta tahun ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu dapat dipahami dan juga bermanfaat ya, kan Najwa? Betul sekali. Dan semoga Kukerta tahun 2025 ini berjalan dengan lancar. Amin. Nah, mungkin gitu aja podcast Sikap pada kali ini. Sampai jumpa di podcast Sikap selanjutnya. Saya Faisal Fikri. Dan saya Najwa Rahmaulia. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.